Apa kabar nih Pak? Kita mau belajar banyak nih Pak. Barusan tadi aku bilang, aku baru pertama ini ada company yang relate atau pegang hak lisensi khusus yaitu IP khusus eh, yang terkait dengan Ya, K-pop ya Pak, BTS ya. Tadi aku bilang McDonald's aja Pak baru sehari pegang lisensinya, bukan kerjasama langsung cuan 31 triliun. Makanya kita mau belajar sama-sama. nih sama Pak Mengki. Salam kenal Bu Salam Rita. kenal ya Pak. Luar biasa kenal sama Ibu. Aduh. Iya nih Pak, mungkin kita bisa Boleh. ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin saya bisa kayak kasih sedikit insight dulu ke teman-teman ya. Sebentar ya. Jadi gini, selamat malam semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Jadi IG Live kali ini Get Closer dengan emiten. Kali ini kita akan belajar dengan emiten yang baru listing tanggal 6 6 November Desember Bu. 2022 Sorry. ya Pak ya. 6 Desember. Itu sorry, Desember. 6 Desember 2022. Oke, sorry. Kayaknya grogi nih saya kalau berhubungan dengan K-pop soalnya bawaannya deg-degan pengen Iya betul. joget-joget ya Pak ya. Semua kan K-pop pada Iya waktunya Bu. nih Pak Tagline-nya kayaknya. gitu ya Bu. Iya, makanya menarik sekali. Nah, PT Multimedika Internasional atau dengan tiker kode saham MMIX ya, emiten distributor fast moving consumer goods FMCG di Indonesia. Tapi sebelumnya pasti kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi nggak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Nah, sekilas mengenai emiten MMIX adalah perusahaan distribusi retail produk yang memiliki lisensi kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP terpercaya dan terkemuka. Fokus bisnisnya adalah pada mendistribusikan produk sebagian besar ke jalur perdagangan modern dan e-commerce. Untuk mendukung dan fokus bisnis tersebut, MMI telah bermitra dengan pelaku retail utama seperti Alfamart dan Indomaret. Persero juga melakukan inovasi berkelanjutan dengan bekerja sama dengan IP global sebagai fitur yang merupakan kelebihan utama dalam meningkatkan penjualan produk. Saat ini Persero memiliki lebih daripada 75 pusat distribusi dan lebih dari 40.000 minimarket dan supermarket di seluruh Indonesia, termasuk Indomaret dan Alfamart. Nah, penggunaan IPO kita perlu tahu banget ya buat investor karena setiap company yang IPO kan banyak. Nah, ini yang kita mau tahu. Dana dari IPO itu digunakan 65% untuk modal kerja. Ini sangat bagus ya karena memang dananya dipakai lagi untuk ekspansi, untuk modal kerja dan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Selain itu, 35% akan digunakan untuk memperluas distribution center dan sarana logistik. Lokasi distribution center baru untuk produk-produk IP lisensi perseroan diperkirakan akan berada di BSD atau Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK 2 tahun 2024. Dan dana diperoleh dari Persero dari Warren Series 1 juga akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Persero yang antara lain akan membuka flagship store dan K-pop mini booth. Jadi ini sangat menarik ya. Profil Pak Mengki di sini sebagai CEO dan founder, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Persero sejak Januari 2022. Beliau menyelesaikan pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan melanjutkan pendidikan extension program marketing dan investment di UCLA Extension LA, California tahun 1997 dan terakhir menyelesaikan pendidikan Master Business Administration di California State University, Northridge, California tahun 1998. Dan ini sedikit kilas mengenai company dan profil Pak Mengki di sini sebagai CEO atau Presiden Direktur Ya, betul. sekaligus founder ya Pak ya. Nah Pak, kita langsung masuk ke Boleh. Q&A ya Pak ya, karena memang banyak banget yang kita
pengen tahu dari sini. Pak, bisa ceritain Pak, gimana sih awal kebentuknya company ini, gimana PT Multimedica International Jadi, Tbk ini terbentuk ya Pak? thank you Bu Rita. Salam kenal semua yang di IG Live ya. Iya. Perkenalkan saya Mengki. Tadi sudah dipertanyakan oleh Ibu Rita. Siapakah MMI? MMI ini sebenarnya keluarga dari kami adalah pemain alat kesehatan. Lebih dari 30 tahun. Sebenarnya berasal dari Bandung. Dan kalau lihat dari family kita sudah lama di bidang alkes ya. Dan pada tahun 2020 kita ini kebetulan diminta oleh salah satu retailer untuk masuk ke dalam dunia masker. 10 tahun terakhir sebelum 2020-2010 kita sudah membuat produk OEM dengan merek masker Cambio. Tapi pada tahun 2020 kita sebenarnya fokus di distribusi FMCG dan kami diminta untuk melakukan supply pada saat itu. Ingat ya Bu, tahun 2020 terjadi kekosongan masker yang luar biasa di Indonesia sampai sempat salah satu merek terkenal baik internasional dan maupun lokal tuh kosong di mana-mana. Dan kami melihat ini terpanggil karena keluarga kami backgroundnya alkes, kami terpanggil untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan masker karena harga masker pada saat itu sampai melonjak 300.000 sampai 500.000 bahkan. Jadi yang kita lihat ini adalah peluang sekaligus untuk membantu Indonesia. Pada saat itu masker murah di bawah 10.000 hampir tidak ada. Jadi kita diminta untuk membantu dan kebetulan karena kami sudah lama 10 tahun di OEM untuk masker, jadi di FMCG ini kami diminta untuk mensuplai masker dan kebetulan salah satu yang meminta adalah grup Giant. Kemudian diikuti, kita berhasil mensuplai seluruh karyawan di Giant yang sekarang sudah nggak ada, dari Giantnya pun sudah nggak ada. Tapi kita harus supply ke lebih dari 150 Giant hypermart dan juga Apotek Guardian. Jadi kita yang supply pertama kali pada saat mereka harus menghadapi pandemi dan mereka tidak punya. Setelah itu kami juga karena lihat berhasil, kami diminta oleh salah satu minimarket retailer terbesar Alfamart untuk membuat masker untuk house brand private label mereka. Disitulah kita melihat bahwa ternyata ini sangat dibutuhkan. Tapi kami tidak terima begitu aja. Kami bantu membuat desain baru yaitu Duckbill. Pada saat itu Duckbill hanya 2 pemain. Satu adalah Sensi, kedua adalah kami. Kami pada saat itu retail bulan November 2020 dibuat oleh Sensi masuk ke Alfamart Indomart. Kami bulan Desember sudah produksi. Dan tanpa disangka inovasi kami berbeda dibandingkan yang tadi merek sebelumnya. Karena model kami lebih tinggi dan lebih panjang. Jadi kalau lihat pengalaman biasa orang masker Duckbill itu suka turun, kami punya tidak ada, kira-kira gitu. Jadi dan ternyata itu cukup booming karena model kami beda daripada yang market leader dan kami ternyata tidak sangka omset kami melonjak dari 6M sebulan Bu dari produk Duckbill itu dan akhirnya terakhir di 13 miliar per bulan. Kira-kira demikian Bu. Oke. Oh, menarik sekali ya Pak. Emang kebetulan saya juga ada beli yang produk yang Bapak produksi itu yang mungkin KN95 atau apa sih Pak yang modelnya lebih dibilang Duckbill tapi dia lebih ketat jadi lebih kami ada buat produk yang menarik yaitu disebut banyak inovasi ya. Setelah kita Duckbill kita juga membuat produk seperti 4D, masker 4D itu ada 4ply, bentuknya seperti masker di luar negeri disebut face mask. Itu pun setelah berhasil. Oh ya, itu yang kita buat khusus untuk Indomaret, Bu. Aku sampai nyobain, jadi kita buat, Pak. Kalau ngobrol sama Bapak nyobain kan nggak enak ya. Jadi kita buat untuk Indomaret karena sama Indomaret sebelumnya ada merek lain yang tidak bisa mensuplai mereka sehingga mereka membuat custom ke kita. Sama Bu kasusnya ketika ya sebutlah brand tetangga yang tidak bisa mensuplai dengan stabil, kami mendapatkan order yang cukup besar pada bulan Maret. Dan terakhir Bu, setiap barang yang kita buat itu adalah inovasi. Kita tidak hanya tiru. Makanya tadi yang Ibu Rita pakai itu
adalah hybrid Mm-mm. antara duckbill dengan KN95 yang seperti di China. Jadi kita itu benar-benar disebut KN95 Iya. Pro, 5 ply, dan kita khusus buat untuk salah satu customer kita yaitu Innomart dengan sebutan KN95 Pro atau Hmm. duckbill 5 ply, kira-kira gitu Bu. Iya, memang aku bilang karena aku mau live sama bapak, aku mau belajar, jadi aku coba ya. Ternyata ini memang cukup nyaman. Ini Ya, juga ketutup rapat, jadi hampir dibilang nggak ada udara yang potensi masuk ya. Kalau yang lain kan ada yang ya, betul. kendor sekali, ada yang keras banget, itu juga nggak enak. Jadi ini memang aku bilang cukup enak sih, nyaman, dan ini yang penting talinya ini kadang kita Ya, kagak sadar kan, kita suka tarik ini kuat banget sih. Karena kemarin aku udah beli di luaran yang memang yang aku beli duckbill sih. Itu aku 2 kali tarik langsung putus ya Bu. Ya. iya memang, iya memang ini kualitasnya cukup. Ini kira-kira Bapak jualnya banyak kan semua yang kayak gini juga ke Indomart ya Pak ya. Berarti Jadi gini, pakai brand kita merek. memang brand kita tidak langsung keluar ya Bu. Merek kita, brand kita Mio. Tapi karena Mhm. komitmen kami dengan Mhm. Alfamart dan Indomart, salah satu big customer kita tidak Mhm. boleh keluarkan merek Mhm. kita lebih populer dibandingkan house brand. Jadi komitmen kita kalau Ibu Mhm. tanpa sengaja, sebenarnya Ibu atau para pendengar tuh 99% udah pakai produk kita. Semua Dakbil, Mhm. KN94, KN95, Alfamart maupun Alfamidi, Indomart maupun Indogrosir yang Mhm. Slim Fit, kemudian dengan Dakbil ataupun 4D, itu adalah produk Mhm. dari MMI. Jadi orang banyak nggak tahu, tapi sebenarnya kalau lihat di belakang diproduksi oleh Multimedica Internasional. Itu penting. Kedua, setiap produk kami Mhm. itu adalah inovasi. Kami selalu punya moto bahwa kita menjual masker premium, tapi harganya yang standar atau ekonomis bahkan lebih murah. Makanya kalau kita lihat kaget produk-produk yang nomor satu harganya 130.000 per box, kita Mhm. hanya 50.000 bahkan Iya. 23.000. Iya. Demikian pula kalau kita dakbil Iya. di harga eceran tertinggi 15.000 atau 13.900, kami hanya 10.000 sampai 11.000. Dan kualitas kami yang kita harus garis bawahi, MMI selalu lebih tebal, lebih premium, bahannya lebih halus Hmm. dan talinya lebih kuat. Dan sekarang Iya. kita sudah Iya geser benar. Bu ke masker fashion. Jadi sebenarnya kita udah lari ke Mhm. masker fashion yang lebih Hmm. modis, dan Mhm. kita sudah ada di 17 modern trade seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson, kemudian Indomart, Indogrosir, Hmm. dan di Ion, Food Hall, Century, Guardian, hampir semua modern trade itu kita Hmm. sudah masuk Bu. Jadi mungkin banyak orang tidak tahu bahwa produk itu Oh, adalah produk kami. Iya, betul. nggak Tidak sadar. sadar, kira-kira Bener. gitu. Iya. Oke, oke. Iya, ini menarik sekali ya, Pak. Ternyata bisnis MMIX itu Betul. udah lama sekali berdirinya. Nah, ini juga yang kemarin itu sempat aku tuh kan memang aku baca nih dari prospektus awal emang kok ini company kayaknya menarik ya. Ternyata nggak hanya masker tapi akan merambah juga untuk produk-produk FMCG lainnya, di mana akan membawa Ya, IP yang nanti akan kita ngobrolin ya Pak ya. Nah, makanya kan aku beli. Nah, cuman kan kadang kalau aku ini kayaknya menarik deh. Ada juga pertanyaan dari teman-teman kayak kan company-nya baru katanya gitu. Baru berdiri tahun 2020. Apa itu benar? Mungkin Bapak bisa jawab nih, menjawab keraguan teman kalau misalnya mereka invest di company yang menurut mereka tuh baru berdiri 2020. Kalau menurut saya sih saya don't mind company baru tapi memang punya bisnis yang jelas dan punya istilahnya pengembangan ke depannya yang lebih memang lagi tren gitu, ngikutin tren zaman. Kalau misalnya bisnisnya tapi yang udah nggak menarik, mau berdiri berapa tahun yang lalu pun kadang betul. juga agak sulit ya Pak, kalau misalnya itu. Jadi memang kita mesti lihat juga bisnisnya seperti apa. Pak mungkin bisa ceritain Jadi dikit nih memang menjawab keraguan orang. kita sebagai MMI itu adalah divisi khusus untuk FMCG, khususnya di IP. Kita punya sister company atau kita punya root dulu adalah Alkes. Tapi banyak orang salah pengertian Hmm. bahwa kita hanya 2 tahun. Tapi diingat ya Bu, Hmm. Tesla juga 2 tahun. Tapi kalau memang inovatif,
tetap aja kan menjadi menarik ya. Iya, Karena benar. kuncinya bukan hanya umur ya. Benar, Umur benar, benar. tidak bisa membatasi startup atau perusahaan yang memang punya inovasi yang luar biasa. Kami itu berpijak pada inovasi dan research.